Namun kita upayakan, alhamdulillah kemarin kita sudah menghadap. Masih ada teman kita, perwakilan kita yang masih kita bisa percaya. Saya menghadap juga lewat jalur politik kasus hukum yang menjerat kawan kita, saudara kita, umat Islam, kiai, ulama yang dijerat, dikriminalisasi. Saya komunikasikan kemarin dengan, mohon maaf, satu partai PKS. Saya ketemu Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang memang beliau ketua MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita sampaikan, kita minta pembelaan terhadap mereka. Begitu juga yang pernah kita bela walaupun kita kecewa. Ada di sana Habibur Rahman yang alhamdulillah dari kasus saya juga yang pernah dipanggil kasus Nino Karundeng tentang masalah dugaan penganiayaan, saya dipanggil. Begitu juga kemarin masalah yang 1310, banyak ada anak yatim 75 orang dibebasin dan dijamin oleh beliau. Kemudian juga yang namanya GPI atau PII, saudara, itu semuanya dibebasin, dijamin oleh beliau. Dan sebelumnya juga Habib Bahar, saya juga meminta langsung. Begitu Habib Bahar keluar daripada asimilasinya, saudara, begitu dapat asimilasi kemudian ditangkap lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Ini jelas ketidakadilan. Masa sisa hukuman setahun dibawa Nusa Kambangan, saudara? Saya mau tanya, adil apa kagak? Tidak. Biadab gak, saudara? Emang penjahat yang 15 tahun lebih, saudara? Emang penjahat, koruptor, emang pembunuh, emang narkoba yang mungkin diponis umur hidup atau hukuman mati, pantas di Nusa Kambangan, saudara? Betul? Ini pembunuhan karakter, ini pembusukan opini, itu yang terjadi sampai saat ini. Maka saya telepon begitu Habibur Rahman, alhamdulillah lewat kita jalur hukum, komunikasi hukum dengan Bapas, dicuekin, saudara. Dolim, keluarganya nggak bisa nengokin, pengacara nggak bisa tengokin. Saya telepon Habibur Rahman, alhamdulillah ditelepon itu Bapasnya, alhamdulillah langsung nggak lama dipindahin ke Gunung Sindur, dan selanjutnya kita teruskan dalam urusan Petun, dan alhamdulillah Allah menangkan lagi, alhamdulillah. Cuman mereka masih ambisi terus untuk kriminalisasi ulama. Mereka udah kalah di Petun, tapi mereka banding, saudara. Artinya putusan itu belum ingkrah. Mudah-mudahan banding ini, saudara, kita dimenangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka terbuka hatinya untuk juga, saudara, kita ajukan daripada yaitu Gus Nur untuk penahan. Semoga mereka juga mendengar, karena ini ulama, aset umat, banyak manfaat di luar, banyak segi kebaikannya, saudara. Cuman masalah perbedaan diselesaikan dengan komunikasi, diselesaikan dengan dialog. Karena kalau begitu, saudara, saya ini Sukmawati saya laporin, 2 kali saya laporin, saudara. Yang pertama saya laporin, di MUI mohon maaf lahir batin, dimaafin pakai cium tangan lagi, saudara. Ngelunjak, saya bilang, saudara. Saya laporin lagi, saya datang ke MUI, siap katanya akan mengeluarkan fatwanya atau sikapnya, saudara. Sampai gini hari saya ngamuk di MUI, sekali, 2 kali, 3 kali ngamuk, saudara, di sono. Nggak apa-apa depan media saya ngamuk. Mana itu, saudara, ketegasan MUI ini harus, ini masalah umat, ini masalah persatuan. Sampai gini hari, saudara, pantas aja negara ini sudah menjadi surga buat penista agama, MUI-nya nggak berani juga, MUI nggak tegas juga, saudara. Mungkin dibayang-bayangi justru masa ada struktur yang sampai saat ini ketua nonaktif wakil presiden sendiri, saudara. Betul? Susah, saudara, kalau begini, saudara. Bayangkan di tangan saya dan kawan-kawan itu ada hampir 20 kasus pelaporan, nggak ada satupun diproses. Ade Armando itu sudah menjadi tersangka, bahkan pernah di SP3. Kita tempuh jalur hukum pra peradilan, alhamdulillah kami dan kawan-kawan. SP3 yang namanya Ade Armando kita gugat, alhamdulillah menang. Itu sampai saat ini yang namanya Ade Armando tersangka, mestinya ditangkap dong, saudara. Betul? Tapi sampai gini hari keliaran, sampai gini hari bebas. Belum lagi yang namanya Abu Janda saya laporin, belum lagi yang namanya Victor Leskodat saya laporin, saudara. Saya Victor Leskodat saya laporin, nggak diproses. Kita 2018 kami umat Islam puluhan ribu datang ke Mabes Polri.
Datang ke Mabes Polri, saya selaku perwakilan pembicara ketika itu saya menghadap kepada polisi. Ngomong saya begini, saudara, nggak kurang. Bacot saya keras, nggak kurang sama polisi, Pak, tolong bebasin. Salahnya apa? Ulama dikriminalisasi, justru yang namanya Victor Leskodat kita laporin, bukan jadi tersangka, malah jadi gubernur, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya laporin Immanuel Ibn Enezer, itu saudara yang namanya Immanuel, itu saya laporin, sekarang malah jadi komisaris. Yang dilaporin malah dapat pangkat sekarang, bukannya di penjara. Karena mereka dianggap pahlawan buat pasukan cebong, saudara, betul? Bukan cebong lagi sekarang, anjing packing. Gue dikatain kadal guru, gue katain lagi anjing packing. Betul ya? Nih saudara, ini realita yang terjadi saat ini, saudara. Maka ketika saya ngadep, Pak, tolong bebasin ulama, Habib Rizik, Habib Bahar. Waktu itu sudah masuk kasusnya, tolong. Saya sampaikan kepada polisi, saudara, apa salahnya ulama? Mohon maaf lahir batin. Ulama Habib Rizik nggak pernah ambisi megang kekuasaan menjadi pemimpin, apalagi jadi presiden. Hina buat mereka, saudara. Karena mereka dakwah, mereka ini membina umat, saudara, ingin menegakkan puncaknya adalah NKRI bersyariah. Itu aja, saudara. Saya bilang, Pak polisi, percuma, Pak, kita ibadah capek-capek, sholat, puasa, zakat, kalau perlu haji tiap tahun, umroh tiap bulan, percuma, nggak ada artinya, neraka jahanam, Pak. Saya bawa satu ayat di depan polisi, surat Al-Bud ayat 10, innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hari. Sesungguhnya orang-orang menyiksa, membuat susah, memfitnah orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dia nggak mau tobat, tempatnya neraka jahanam. Percuma, Pak. Saya juga buat apaan pakai sorban, pakai gamis kalau kita jahat sama orang, percuma. Apalagi ini ulama rentetan, semuanya ulama, satu pun nggak ada yang di SP3, termasuk Ustadz Ahmad Hasinuddin, nggak ada yang di SP3, saudara, betul? Semuanya masih, justru Sukmawati dapat SP3, saudara. Ini kan luar biasa. Maka saya bilang, Pak, Habib Rizik itu pejuang juga. Jangan lihat Sukmawati. Habib Rizik bapaknya ditembak sama Belanda, bahkan ditembak sama Belanda. Ini Habib Rizik. Makanya salahnya apa Habib Rizik? Cuman saya bilang, Habib Rizik cuman minta ulama jangan dikriminalisasi. Yang namanya penista agama jangan dibela, komunis jangan dibela, aset-aset negara jangan dijualin ke asing dan asing kafir. Itu doang 4 poin yang diminta Habib Rizik. Nggak ada yang diminta. Justru ulama sebelum ada NKRI, sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, ulama 350 tahun melawan penjajahan Belanda. Seharusnya mereka yang bisa ngatur negara ini. Minimal mereka dapat tempat, bukan menjadi pesakitan sampai saat ini, saudara. Betul? Saya mau tanya, kalau begitu rezim ini biadab atau tidak, saudara? Kurang ajar atau tidak? Saya mau tanya, kalau kurang ajar lawan jangan? Lawan jangan? Betul? Berani? Siap? Ikuti komando ulama, ikuti komando ulama, takbir. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan. Masya Allah ya.